حي على الفلاح.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina al-muttaqina awliya'ah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin safiyillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin habibihi wa khalilihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita muliakan segenap para alim ulama, habaib, masyayikh, para kiai, para ustad se-Kabupaten Serang, khususnya yang hadir, wabil khusus panitia pengundang sekaligus Ketua Kenadiran Kesultanan Maulana Yusuf Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Tubagus Romli Makmun, juga yang sama kita hormati Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abuya Murtada Dimyati Cidahu yang telah melaksanakan istighosahnya li Syekhil Fadil Al-Alim Al-Alamah Syekh Mustafa min Palestin, hamahullah himayatan riayatan jamiah riayatan syamilah, nawwartumuna wa syarraftumuna bihudurikum ya Syekh. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Santri Indonesia, juga para qori Al-Ustadz Salman Amrillah, Al-Ustadz Imam Turmudi, juga saudara Kiai Haji Arabi, Kiai Gomrawi, dan semua para ulama yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada semuanya. Mudah-mudahan ya Allah, berkah kami kumpulnya di tempat waliullah ini, di majlis dzikir ini, di majlis istighosah ini, dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri, mudah-mudahan mereka juga dijadikan aparat pejabat umara yang adil dan amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, juga kaum ibu, pemuda-pemudi, santriwan santriwati, teristimewa sahabat ikhwan seperjuangan, Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Serang dipimpin Kiai Naseh, juga Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Serang beserta seluruh sayap juang dan laskarnya. Mudah-mudahan semua dijadikan para pejuang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberkahkan kehidupannya, dimuliakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka haul Sultan Maulana Yusuf, yaitu Sultan Banten kedua. Haul ini yang ke-438. Mudah-mudahan sahibul haul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima amal ibadahnya,
diangkat derajatnya, juga cucu-cucunya dijadikan para pejuang pembela agama Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemuliaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan ini ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan. Siap ngaji? Siap ngaji? Betul? Baik saudara, saya sampaikan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Hadis riwayat dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak punya malaikat yang khusus tugasnya sayyahin. Mereka berjalan di muka bumi melihat tempat-tempat, termasuk tempat ini pun berdasarkan hadis yakin sekarang banyak malaikat. Amin. Lalu malaikat itu untuk apa tugasnya? Para malaikat tersebut saudara mencari tempat-tempat hilakut zikri, riungan-riungan zikir. Ketika ada tempat di situ kumpul kaum sedang melaksanakan zikir kepada Allah, di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, dibacakan tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, maka malaikat sebagiannya akan mengundang kepada halummu, cepat merenia sira kabeh dirawong kenema, cepatlah kumpul. Setelah kumpul, mereka pun ikut berzikir bersama umat Islam yang sedang melaksanakan zikir. Alhamdulillah. Lalu ketika pergantian malaikat siang dan malam, Allah tanyakan kepada malaikat, sekarang malaikat malam, nanti ketika pergantian di waktu subuh dengan malaikat siang, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah maha tahu. Apa kata Allah? Hal taraktum ibadi, apakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka sedang apa pada saat kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, mereka sedang melakukan zikir, mereka sedang melakukan baca tasbih, baca tahlil, dibahas tentang masalah ilmu-ilmu syariat. Lalu kata Allah, mereka itu ingin apa? Jawab malaikat, mereka itu ingin surga. Saya mau tanya, semua yang ada di sini pengen surga, pengen neraka? Pengen masuk surga apa pengen neraka? Malaikat ditanya oleh Allah, hal ra'auha, apakah mereka menginginkan surga itu, pernah melihat surga? Saya mau tanya, semua yang hadir di sini jawab dengan kompak. Semua tadi ingin surga, apakah pernah melihat surga? Padahal belum pernah melihat surga tapi ingin masuk surga, betul? Kenapa? Karena dasar kita yakin surga itu tempat yang nikmat, surga itu yang subhanallah tidak ada duanya. Lalu kata Allah kepada malaikat, bagaimana seandainya itu hamba-hambaku melihat surga, pernah melihat surga? Jawaban para malaikat, kalau mereka pernah melihat surga sekali saja, maka mereka akan lebih mementingkan zikir, mereka akan mementingkan ngaji, bahkan akan meninggalkan semuanya untuk ngaji dan zikir, saking inginnya masuk surga. Lalu Allah tanya deh, apa yang mereka yata'awadun,
Mereka berlindung dari apa? Mereka inginnya apa? Dijauhkan dari mara bahaya apa? Mereka menginginkan dijauhkan dari api neraka. Saya mau tanya, ini omongan malaikat kepada Allah, apakah semuanya ingin dijauhkan dari neraka? Betul? Malaikat ini tepat. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mereka itu tidak mau masuk neraka, tidak mau melihat neraka, bahkan sekarang pun mereka meminta kepada Allah supaya tidak dimasukkan di dalam neraka, selalu berdoa Allahumma ajirna minan nar. Apakah begitu mereka takut itu pernah melihat neraka? Saya mau tanya, udah pernah lihat belum? Belum. Lalu kata Allah kepada para malaikat, bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Jawab Allah, jawab para malaikat, kalau mereka pernah melihat satu kali saja neraka, pasti mereka akan semakin semangat ibadahnya, semangat jihadnya, dan siap meninggalkan semua waktunya untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakaruhum fima indah, wa fi riwayatin wa dzakaruhum fiman indah. Jadi setiap ada perkumpulan ibadah, majlis taklim, baca Quran, baca zikir, tahlil, lalu disampaikan manakib-manakib aulia, itu para malaikat pun ikut kumpul bersamanya, dan rahmat Allah akan turun. Bahkan umat seperti ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saudara, setan ini banyak menipu. Setan itu banyak menipu. Pertama, di antara tipuan setan tazkiyatun nafsi, memuji diri. Saya paling hebat ilmunya, saya paling gagah, saya paling kuat. Berarti orang tersebut sudah tertipu dengan setan. Bagus menjadi mulia, tapi jangan merasa mulia. Hebat jadi orang tinggi, tapi jangan merasa tinggi. Bagus jadi orang yang hebat, tapi jangan merasa hebat. Jelas apa tidak? Termasuk manusia yang tertipu dengan setan. Wassana'u wal fakhru bil aba'i min ahli dini wal fadli. Dia bangga dengan orang tuanya, dia bangga dengan kakeknya, dia bangga dengan turunannya. Wadhalika madmumun mustaqbahun jiddah. Dan ini adalah dicaci dan dianggap jelek. Kita harus bersyukur kalau kita turunan itu bagus, kalau kita turunan Habib, kita turunan ulama, turunan Abuya, bersyukur. Tapi bukan untuk dijadikan banggaan menghinakan orang lain, saudara. Betul? Siapa yang kebanyakan tertipu dengan ini? Wa qad yubtala bihi ba'du auladil akhyar mimman la basirata lahu wa la ma'rifata bihaqaiqi. Ujian ini, tipuan ini, banyak anak-anak orang pilihan, keturunan-keturunan mulia yang tidak punya dasar ilmu agama, tidak punya basiro, mereka tertipu. Di antaranya apa? Wa man ibtakhara 'ala nasi binasabihi wa bi abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Siapa orang yang merasa bangga, saya turunan Habib, saya turunan Tobagus, saya turunan Raden, saya turunan Abuya, dia bangga, sombong kepada yang lain, dhahabat barakatuhum anhu, hilang keberkahan dia. Kenapa? Li'annahum kama kanu yaftakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas. Sultan kita, ulama kita, orang tua kita, keturunan yang mulia kita, mereka pada masa hidupnya tidak sombong dan tidak takabur. Mereka saja yang mulia tidak sombong, mereka saja yang mulia tidak gede. Lo cucunya tidak sebanding dengan amalnya, mau sombong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
walau fa'alu dzalika la batala fadluhum. Encit kita, keturunan kita yang mulia-mulia, yang mendapatkan karomah, yang telah meraih barokah, seandainya mereka pada masa hidupnya sombong dan takabur, la batala fadluhum, pasti hancur keistimewaan mereka. Lalu khutbah dakwah wal irsyad menyampaikan, wa qad qala alaihi salatu wassalam, man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Artinya, siapa orang yang bangga, dia membanggakan keturunannya, sombong dengan keturunannya, apakah nanti di akhirat dia keturunan yang mulia itu bermanfaat? Lam yusri nasabu. Di dalam syarahnya dijelaskan, yang dimaksud lam yusri nasabu, masya Allah tabarakallah, ayman akharahu amalu sayyi wa tafrituhu fil amali salih lam yanfa'hu fil akhirati syarafu nasabi. Siapa orang yang meninggalkan syariat Nabi, siapa orang yang bertentangan dengan syariat Allah, lalu dia bangga, njid saya, sultan saya, mereka orang-orang mulia, itu tidak bisa memberikan manfaat di akhirat hanya karena berdasarkan keturunan. Jelas? Paham? Lalu beliau pun menyampaikan hadis lagi. Apa kata Nabi? Ya Fatimah binta Muhammad wa ya Safiyah ammata Rasulillah, la ugni ankum minallahi syai'a, ishtaru bi anfusikum minan nar. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, kita dilahirkan ke dunia ini, syukur kepada Allah kalau kita punya keluarga keturunan dari orang-orang yang mulia, tapi bukan untuk dijadikan kesombongan. Sebab kullukum min Adam wa Adam itu semua kalian itu dari tanah, kata Nabi, dari Adam, Adam dari tanah. Lalu selanjutnya, kayaknya ini angin juga ikut ngaji nih. Alhamdulillah. La fadla li ahmara ala aswada li alari arabiyin ala ajami illa bittaqallah. Antum min Adam wa Adamu min turab. Wa qala alaihi salatu wassalam la yantahiyanna aqwamun anil fakhri bi abaihim aw la yakunanna ahwana ala Allah ta'ala minal jilan. Fal fadlu bil karamu bit taqwa la bin nasab, kama qala Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Apa kata Nabi? Orang mulia itu bukan karena kulitnya, oh ini hitam, ini putih, maka mulialah yang putih, bukan. Oh ini pendek, ini jangkung, bukan. Oh ini Arab, ini Ajab, bukan. Kemuliaan dan keistimewaan manusia di sisi Allah yaitu diraih dengan takwa. Antum min Adam, kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Saudara, dilanjutkan. Fal fadlu wal karamu bit taqwa la bin nasab. Keunggulan, keistimewaan, kemuliaan itu berdasarkan takwa, bukan berdasarkan turunan. Sanajan turunan itu bagus, te salat mah dia teu bagus. Betul? Nu hebat mah dia turunan itu bagus, akhlakna bagus, kalakuanna bagus, maka bakal kumpul jeung tu bagusna di surga. Alhamdulillah. Walau annal insana kana min atqan nasi wa alamihim wa abadihim summa takabbaru ala nasi wa aftakhara alaihim la ahbatallahu taqwahu wa abtala ibadatahu fakaifa bil jahilil mukhallitil ladzi yatakabbaru ala nasi bi taqwa ghairihi wa salahi ghairihi min abaihi wa ajdadihi fahal hadza illa jahlun azimun wa humqun fadhi'un. Saudara, seandainya ada manusia dia paling tinggi ilmunya, dari mulai ilmu ulumul Qur'annya,
tafsirnya, hadisnya, tauhidnya, fikihnya, ilmu nahwu sorof, ma'ani, bayan, badai, mantik, munadharah, ilmu, semua ilmu dia mampu. Lalu dia setelah berilmu yang tinggi, dia paling ahli ibadah, dia paling takwa. Seandainya orang yang begitu hebat, summa takabara 'alan nasi waftakhara 'alaihim, lalu dia sombong, merendahkan yang lain, tidak ada alasan syar'i, maka la ahbatallahu taqwahu wa abtala ibadatah. Takwanya itu hancur, ibadahnya pun dibatalkan oleh Allah. Panjang cerita, sampai sekarang Banten 99,9% Muslim. Alhamdulillah. Ini berkat perjuangan siapa? Sultan kita, termasuk di Sultan kedua Maulana Hasanuddin ini menyebar Islam sampai ke Garut, sampai ke ujung Jawa Barat. Alhamdulillah. Guru kita Kiai Haji Romli, apalagi Kiai Haji Makmun, para ulama-ulama yang istiqomah, mudah-mudahan keturunannya pun begitu pula, amin. Sekali lagi saudara, orang tua kita Sultan Maulana Yusuf, beliau bukan orang yang diam, beliau bukan orang diam, beliau bukan hanya berjuang biasa, tapi tempur, memimpin pasukan ke medan perang. Betul apa tidak? Membela tanah airnya, membela agamanya. Siap contoh? Siap berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita dilahirkan dari kita sebagai orang tua kita ulama atau abuya atau tubagus, itu adalah anugerah Allah subhanahu, karunia Allah subhanahu, untuk disyukuri, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong-sombongan, karena kemuliaan itu diraih dengan iman dan dengan apa? Iman dan takwa. Banten adalah bumi ahlus sunnah, Banten bumi ahlus sunnah, FPI ahlus sunnah. Silakan buktikan FPI ahlus sunnah jamaah SS nya, ayo FSI. La ilaha illallah, ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. Kami santri Indonesia, ahlu sunnah wal jamaah. Kami santri Indonesia, ahlu sunnah wal jamaah. Syafi'iyah, Asy'ariyah, inilah firqah najiyah. Takbir! Saya dengarkan, kami santri Indonesia ahlu sunnah wal jamaah, bermadhab fikihnya ke salah satu madhab yang empat, dan kita madhab fikihnya Imam Syafi'i, dalam tauhidnya Imam Abul Hasan Al-Ash, atau ada juga yang Maturidi. Itu kitab Syekh Nawawi dalam Fathul Majidnya. Luar biasa. Dengan Islam, Islam mengajarkan rahmat, Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan toleransi yang benar. Di dalam Islam sudah komplit, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, dari mulai masuk WC sampai keluar masjid. Agama tegas, lemah lembut sudah diatur. Saya baca bulan Ramadan puasa ini, bulan Syawal ini,
dari mulai kitab Sunan Tirmidzi sampai sebentar lagi tamat, insya Allah hari Senin tamat, komplit. Di dalam Kutubus Sittah komplit. Ajaran Islam luar biasa. Kita diajarkan dengan lemah lembut, bagaimana cara lemah lembutnya, bagaimana cara akhlak kita, bagaimana cara kepada yang atas, bagaimana kepada cara yang bawah, tapi dengan jalur aturan syariat. Siap pertahankan Islam, siap bela Islam, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Alhamdulillah. Saudara, itu saja yang bisa sampaikan. Yang pertama, karena saya harus ke Cikarang Pusat Bekasi. Yang kedua, sudah para habaib kita sudah datang. Jadi mohon maaf kepada para tuan guru dan kepada hadirin, saya tidak bisa menghadiri karena saya harus langsung cabut ke Cikarang Pusat Bekasi. Mudah-mudahan sehat selamat dalam perjalanan, berikan kekuatan iman dan Islam. Terutama saya minta, mudah-mudahan masyarakat Banten berkompak, setuju, bersatu, siap bersatu, siap bersaudara, pertahankan agama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.